Kaget. Masih. Lancar. Lancar Pak. Alhamdulillah. Bang Mas ya. Kirim surat lagi Pak. Siap. Naturalisasi. Siap. Meja Bapak hari Penting. ini Pak. Ada di Itu meja. paling penting. Urusan bola paling penting. Seperti kata Ketum, Pak Erick Thohir, ada mudah-mudahan ada 2 nih pemain yang kita proses dalam waktu dekat. Prosesnya pertama apa? Mereka harus datang ke sini dulu. Udah datang dia ke sini, nah teman-teman kan pasti tahu tuh tanggal, biasanya kan tahu tuh. Nah, hal itu pasti ada proses. Nama Tidz Dalinga mendadak kembali ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Striker asal Belanda yang kini membela Bologna di Serie A itu disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan oleh Romain di lini depan timnas Indonesia. Romain sendiri tengah mengalami cedera serius saat memperkuat Oxford United dalam laga Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Absennya sang striker membuka peluang spekulasi mengenai siapa yang layak mengisi kekosongan tersebut, dan nama Tidz Dalinga kembali mencuat. Menariknya, Tidz Dalinga bukan nama asing dalam wacana pemain diaspora Indonesia. Ia pernah masuk radar PSSI pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah sumber menyebut bahwa keluarga besar Dalinga pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pada era 1950-an. Andai benar Tidz Dalinga punya darah Indonesia, kehadirannya dipastikan bakal membuat lini depan timnas Garuda makin tajam. Menurut laporan Transfermarkt, Tidz Dalinga mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari total 43 pertandingan di semua ajang bersama klub Serie A Bologna. Bahkan, secara keseluruhan Tidz Dalinga mampu mencetak 115 gol dan memberikan 23 assist dari 248 laga sepanjang kariernya. Dengan statistik mentereng tersebut, tak heran jika banyak netizen berharap Tidz Dalinga bisa memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dimainkan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 mendatang. Nantinya, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kevin Dix langsung memberi bukti Borussia Mönchengladbach tidak salah untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas 2025. Ia cetak gol dalam penampilan perdana melawan Valencia. Duel Borussia Mönchengladbach vs Valencia itu berlangsung dalam rangka uji coba pramusim. Laga dilangsungkan di Stadion Borussia Park, Mönchengladbach, Jerman, Minggu dini hari WIB. Pada pertandingan itu, Dix tidak turun sebagai starter. Ia baru masuk di babak kedua. Walau begitu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 1 gol dari titik putih. Sumbangsi Dix itu membantu Mönchengladbach menang dengan skor 2-0. 1 gol lainnya dicetak oleh Robin Hack. Lebih spesial lagi, laga tersebut digelar dalam rangka perayaan 125 tahun berdirinya klub. Kendati bukan partai resmi, Dix sudah memberikan impresi yang bagus. 1 gol itu diharapkan dapat menjadi awalan yang baik untuk Dix. Ia butuh penampilan apik untuk mencuri perhatian pelatih Gerardo Soane sehingga selalu jadi pilihan utama. Laga ini menjadi momentum penting bagi Dix untuk membuktikan kualitasnya di Bundesliga, sekaligus jadi sinyal positif bagi timnas Indonesia menjelang kompetisi internasional mendatang. Selanjutnya, Borussia Mönchengladbach dijadwalkan melakoni laga uji coba pamungkas melawan Brentford pada Jumat, sebelum memasuki musim kompetisi resmi. Erick Thohir mengatakan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Mauro Zijlstra akan diproyeksikan main di tim U23 dahulu sebelum ke tim senior. Zijlstra, yang saat ini bermain di Eredivisie bersama FC Volendam, akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Proses perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan dapat rampung sebelum September 2025. Dengan begitu, Zijlstra bisa membela timnas Indonesia U23 yang akan menjadi tuan rumah grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025. Tim berjulukan Garuda Muda itu akan menghadapi timnas Korea Selatan U23, timnas Laos U23,
dan Timnas Makau U23 di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jika mempesona bersama Timnas Indonesia U23, tidak menutup kemungkinan Zijlstra promosi ke Timnas Senior yang akan berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Mauro ini bagian dari regenerasi. Kita ingat, striker Timnas Senior hanya satu. Kemarin oleh cedera, ujar Erick Thohir. Zijlstra baru mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam. Pemain keturunan Bandung, Jawa Barat, itu juga didaftarkan untuk bermain di Eredivisie pada musim depan. Ketika membela FC Volendam U21 pada 2024-2025, Zijlstra merangkum 17 gol dan 7 assist dalam 21 penampilan di Liga Belanda U21. Pemuda kelahiran Zaandam, Belanda pada 9 November 2004 itu sempat tampil 6 kali di kasta kedua Liga Belanda. Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab calon pemain termahal sepanjang sejarah disebut diizinkan membela Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah back Leeds United, Pascal Struijk. Petinggi media Belanda Voetbal Primeur, Danie van Laar, sempat membuat pernyataan mengejutkan pada September 2024. Ia mengatakan Pascal Struijk telah diizinkan membela Timnas Indonesia. Namun, tidak diketahui apa maksud diizinkan di sini. Apakah orang tua dan keluarga besar back 25 tahun itu telah mengizinkannya membela Timnas Indonesia? 7 bulan setelah komentar Danie van Laar di atas, tanda-tanda Pascal Struijk membela Timnas Indonesia terlihat. 19 April 2025 dini hari WIB, Pascal Struijk terlihat duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Banyak yang meyakini ada obrolan serius antara Pascal Struijk dan Patrick Kluivert entah sebelum atau setelah pertandingan. Logikanya Pascal Struijk takkan hadir di markas Oxford United jika tidak ada kepentingan. Jika gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk menyandang status pemain dengan harga pasaran tertinggi di skuad Garuda. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Pascal Struijk mencapai 15 juta euro atau setara 285 miliar. Nominal itu hampir setengah dari total harga pasaran Timnas Indonesia pada Maret 2025 yang mencapai 36,53 juta euro atau setara 634 miliar. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Jadi, bisa mendapatkan Pascal Struijk PSSI. Publik Vietnam dibuat tercengang dengan sosok Mauro Zijlstra, calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia dari Belanda. Mauro Zijlstra tiba-tiba jadi sorotan media Vietnam meski proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia belum sepenuhnya selesai. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa proses naturalisasi Mauro Zijlstra telah sampai di DPR. Proses ini juga termasuk 3 pemain lain dengan total 4 pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Selain Mauro, ada pula Isabel Koop, Isabelle Notet dan Pauline van de Pol. 3 nama terakhir diperuntukkan Timnas Putri Indonesia. Zijlstra diketahui memiliki keturunan Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Usianya saat ini baru 20 tahun, diproyeksi untuk Timnas U23. Dan jika pelatih melihat potensi Mauro besar, sang pemain kemungkinan akan masuk skuad senior untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, sosok Mauro Zijlstra sudah lebih dulu membuat geger Vietnam berkat performa luar biasanya. Hal ini berkaitan dengan hasil laga uji coba FC Volendam melawan Bemster yang berakhir dengan skor 17-0 pada 29 Juli lalu. Dalam pertandingan ini, Mauro mencetak double hat-trick alias 6 gol setelah diturunkan sebagai starter. Bintang Belanda yang akan menjadi warga negara Indonesia bersinar, Mauro Zijlstra, bintang yang disebut-sebut tengah mempersiapkan diri menjadi warga negara Indonesia. Dia berhasil mencetak 6 gol dalam pertandingan persahabatan di Belanda, tulis Tetau. Di babak kedua, Zijlstra berhasil mencetak 5 gol. Hal itu benar-benar membuat media Vietnam ini terpukau. Tetau bahkan meyakini Zijlstra telah membuktikan bahwa Indonesia tidak salah dalam menaturalisasinya.
Proses naturalisasi Mauro Zidilstra pun diharapkan dapat segera selesai dalam waktu dekat ini. Tentunya agar sang pemain bisa segera bergabung skuad Garuda Muda, mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang bisa ditampilkan Mauro Zidilstra untuk timnas Indonesia. Bukan Justin Hubner namanya jika bermain santai di sebuah pertandingan. Sabtu dini hari WIB, Justin Hubner membuat pelanggaran keras saat melakukan debut bersama sang klub, Fortuna Sittard, kontra Bayer Leverkusen di laga uji coba. Laga baru berlangsung 3 menit, bek 21 tahun ini langsung menghantam badan winger Bayer Leverkusen yang memiliki darah Vietnam, Ibrahim Maza. Akibatnya, pemegang 2 caps bersama timnas Al Jazari itu mengerang kesakitan.